Pada tahun 83, dua keluarga pemegang saham itu disingkirkan. Setelah itu saham saya di PT Sigler itu diambil, dihilangkan total. Main nyawa semua, berapa kali main nyawa? Pakai sniper, pakai apa? Jadi ini masalah cara mereka menggelapkan saham saya. Jadi cara mereka itu sebetulnya terlalu menyimpang dari segi hukum dan menyimpangnya keterlaluan sampai berani memalsukan berita negara. Sekarang kalau kita lihat dari awal, awalnya kan 4 keluarga yang sama-sama saling tidak mengenal bersatu untuk mendirikan PT Bluebird Taksi. Tapi yang terjadi adalah dari awal tahun 71 terjadi penyingkiran pemegang saham secara bertahap. Pada tahun 83, dua keluarga pemegang saham itu disingkirkan. Jadi tersisa 2. Kemudian setelah itu dilakukan tindak-tindak kekerasan atau belum tindak kekerasan, tapi sudah saham saya di PT Sigler itu diambil, dihilangkan total. Jadi dan akhirnya saya coba untuk berdamai selama 3 tahun tidak berhasil, jadi ke pengadilan. Tapi pengadilan pada saat itu saya anggap lebih baik daripada pengadilan sekarang. Dan pengadilan pada saat itu memenangkan saya, di mana putusannya adalah semua saham saya harus dikembalikan. PT Sigler adalah anak perusahaan dari PT Bluebird Taksi. PT Sigler bekerja sama dengan PT Sigler di Jerman untuk membuat mobil pemadam kebakaran. Jadi tadinya dianggap PT ini akan jauh lebih bagus daripada PT Bluebird. Jadi yang diambil saham saya di PT Sigler. Tapi tidak berhasil dan semua harus dikembalikan. Setelah itu akhirnya dilakukan cara dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang kalau kita lihat sisanya kan 2 keluarga. Saya 1 keluarga, tergolong dalam 1 keluarga, dan ada keluarga yang lain. Keluarga yang lain itu akhirnya mengalami tindak kekerasan, di mana tindak kekerasan itu dilakukan oleh Direktur Bluebird pada saat itu, ditambah dengan istrinya, ditambah dengan anaknya, dan dipegang oleh seorang security. Jadi akhirnya itu kan sempat jadi cukup rame sampai divisum dan pernah juga digugat, diperkarakan, ya. Dan permintaan sampai triliunan yang diminta sebagai ganti rugi. Kemudian berikutnya, akhirnya tindak kekerasan itu tidak menghasilkan untuk sahamnya dijual. Mereka tetap tidak menjual. Berikutnya, giliran saya. Saya, Direktur Bluebird, membuat tim namanya Tim 14. Tim 14 adalah tim pengamanan yang mengamankan saya dan mengamankan seorang yang namanya Tino. Tino itu orang saksi terhadap perbuatan kejam yang terjadi pada istri dari pemegang saham. Jadi dari pemegang saham 1 kelompok, keluarga 1 lagi. Akhirnya dari tim 14 dikatakan akan dioper ke tim 4, suatu tim yang profesional. Dan kenapa ini semua terbongkar? Karena mereka mengungkap, melaporkan. Jadi tim 14 ini akhirnya karena ya ada ketidakadilan dalam pembayaran, akhirnya mereka melaporkan ke Pengadilan Jakarta Utara, melaporkan juga membuat affidavit di notaris dan membuat pernyataan tertulis.
Jadi akhirnya otomatis terbongkar kan. Kejadian itu terbongkar. Posisi dia di perusahaan pada saat itu tetap sama. Tapi nanti ada berikutnya lagi yang menjatuhkan saya dan menjatuhkan dia juga. Dan terakhir di PT Bluebird Tbk. Jadi ini karena panjangnya, maka saya potong secara bertahap. Kali ini khusus tentang bagaimana dia menghilangkan saham saya di PT Bluebird Taksi. Itu ada bukti visum. Jadi itu dari pemegang saham satu lagi kan. Dia punya bukti visum dan akhirnya dilaporkan dibuat perkara. Tapi sayangnya perkara itu ada sesuatu yang janggal. Jadi janggalnya waktu naik bandingnya itu sudah masuk. Tapi pembayarannya terlambat karena mereka belum menghitung berapa yang harus dibayar. Karena belum dibayar, maka putuskan ini sebetulnya sudah sah naik banding. Tapi dari pengadilan mengatakan tidak mau menerima karena belum dibayar. Jadi terhenti begitu saja. Ya bukti itu ada dari bukti pembentukan tim 14 yang ada notulen rapat resmi. Notulen rapat itu diberikan juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi mereka lapor gitu. Lalu diberikan juga ke notaris dan beberapa orang, bukan hanya satu orang. Masing-masing lapor. Dan ada juga di atas meterai. Jadi tim itu yang lapor. Bukan saya yang lapor, tapi itu jadi bukti. Untuk mengamankan saya, dan jika berhasil diamankan, maka akan dialihkan ke tim 4. Tim 4 itu jauh lebih profesional. Dan tim 4 itu ada aparatnya di dalamnya. Itu tulisan secara resmi ditulis di notulen rapat. Ternyata tidak berhasil menangkap saya, terjadi pembubaran dari tim itu. Karena dibubarkan secara, ya dianggapnya kan mereka mengatakan mereka sudah cukup berbahaya dalam menangkap saya. Tapi kenapa kok diputus begitu saja? Itu komentar mereka. Tapi ada juga yang keluar sebelumnya dengan alasan bahwa saya tidak mau terlibat pada pembunuhan. Kalau saya nilai sih iya. Kalau kita lihat dokumen notulen rapatnya itu ya mengarah ke penculikan. Penculikan yang dioper. Kita bayangkan tim 14 dioper ke tim 4 yang jauh lebih profesional lalu ada aparatnya. Kira-kira apa? Ya perintah penangkapan dilakukan. Oh ada lagi. Setelah itu ini kan selesai. Kemudian terjadi lagi penangkapan. Kepolisian, ada surat dari kepolisian untuk menangkap saya. Menangkap dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Yang saya pikirkan, perbuatan tidak menyenangkan kok bisa ditangkap. Tapi suratnya jelas. Surat bahwa saya harus ditangkap, perintah dengan surat kepolisian. Kemudian ada lagi surat perintah membawa saya sebagai tersangka. Kok perbuatan tidak menyenangkan langsung jadi tersangka. Dan ditulis dengan jelas lagi. Sampai proses penyidikan selesai. Jadi berapa bulan saya harus ditahan. Itu yang ditulis. Jadi kalau surat tertulis dari kepolisian kan sudah jelas. Itu sudah sah-sah saja karena surat itu diberikan ke saya. Walaupun diberikan atas dasar saya minta, tadinya tidak diberikan. Itu ditulis perbuatan tidak menyenangkan. Itu tulisan mereka. Jadi kebetulan saya berhasil untuk menghindar dan akhirnya berhasil untuk lari. Lalu saya dibantu untuk dari
ya dibantu untuk diberitahukan ke kepolisian supaya saya bisa lapor sendiri. Supaya jangan ditangkap, mereka menjamin. Ada jadi instansi menjamin bahwa saya tidak akan lari dan supaya boleh lapor saja. Anggap sebagai seorang penjahat besar, kan boleh lapor. Kenapa kok saya nggak boleh lapor? Harus ditangkap. Setelah itu saya pertama mundur dulu sebagai pengurus. Jadi ada PT Bluebird Taksi, saya dan keluarga saya mempunyai saham lewat CV Lestiani. Ada di PT Bluebird Taksi. Kemudian saya mundur di situ. Jadi sebagai direksi, saya minta mundur. Mundur itu karena kita sudah sengketa berat. Saya berikan surat lewat Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian dari Pengadilan Jakarta Pusat menyampaikan surat saya ke direksi dari Bluebird bahwa saya meminta mundur sebagai pengurus. Dan mereka menjawab, mereka tidak keberatan saya mundur sebagai pengurus. Sebagai pengurus, mereka tulis, ini ada semuanya buktinya, bahwa saya mundur sebagai pengurus, tapi membuat akte. Akte itu tidak mengundang saya. Saya tidak dilibat. Pada saat itu kan belum diproses, baru mundur sebagai pengurus, mereka menjawab. Nah, kemudian baru mereka proses untuk pemalsuannya. Mereka membuat akte, jadi ini dibuatkan akte. Tapi akte, kalau saya mundur sebagai pengurus, mestinya saya ikut diundang dong. Jadi mereka membuat akte bahwa saya mundur sebagai pemegang saham, sebagai pesero. Mestinya saya pasti harus diundang, tapi saya nggak diundang, nggak dilibatkan. Jadi saya tidak hadir dan tiba-tiba dikatakan saya pada saat terakhir diputuskan bahwa saya tidak punya saham lagi. Itu yang terjadi. Tapi di situ, di akte itu, selain itu juga ditulis bahwa untuk saya mundur sebagai pesero, sebagai pemegang saham, maka harus ada surat tertulis dari saya. Dan juga dari pemegang, dari semua yang lain, 2 orang yang lain, harus ikut menyetujui. Tapi itu tidak pernah ada. Dan harus menyelesaikan pemberesan keuangan. Itu juga tidak ada. Tapi kok tiba-tiba tanpa bayar, tanpa surat, bisa tiba-tiba saham saya hilang. Itu yang terjadi. Itu siasat kotor yang saya anggap sebagai siasat kotor yang mereka lakukan. Tapi kita lihat, kalau seorang yang mundur sebagai pemegang saham, kan harus ada prosedur pemerintahnya, prosedur hukumnya. Prosedur hukumnya berdasarkan pasal 17 Anggaran Dasar CV Lestiani harus melalui pengesahan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu ditulis di akte, harus lewat situ. Ternyata mereka tidak mau mensahkan. Jadi tetap secara hukum saya tetap pemilik. Sama-sama pemilik. Ya, karena mereka kan tidak menyetujui bahwa akte itu membuat saya hilang sahamnya. Kemudian ini siasat kotor pertama. Dibikin lagi pada suatu kesempatan lain. Jadi ini kan tahun 2001. 2002 mereka bikin lagi cara yang berbeda. Ini CV Lestiani dibuat PT CV Lestiani. Mereka dirikan. Setiap orang berhak mendirikan PT. Akhirnya dari berita negara, tambahan berita negara membuat kesimpulan bahwa PT CV Lestiani pendirian menyetujui pendirian PT CV Lestiani. Artinya apa? Apakah ada hubungannya antara CV dan PT?
Itu kan tidak ada hubungannya. Tapi mereka membuat lagi pernyataan. Berdasarkan berita negara nomor 663 tahun 2002, maka CV Lestiani ditingkatkan statusnya menjadi PT CV Lestiani. Kok berani sekali berita negara kok dipalsukan? Ya, dokumen negara dipalsukan. Sekarang akibat dari pemalsuan, ternyata kembali lagi Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mensahkan pengalihan atau penghilangan saham saya. Tidak disahkan. Jadi kembali lagi mereka kan gagal tahun 2002. Kemudian tahun 2013 mereka loncat 2013. 2013 mereka coba lagi dibuat daftar pemegang saham. Kalau di perusahaan yang disahkan pemerintah susunan pemegang saham, tapi mereka buat daftar pemegang saham yang sifatnya intern. Di daftar itu dibuat oleh satu direktur, saya sebagai sesama direktur tidak ikut diundang. Dibuat lagi oleh sebagian pemegang saham. Dan akhirnya sama-sama mengatakan bahwa PT Bluebird Taksi pemegang sahamnya adalah PT CV Lestiani, bukan CV Lestiani. Itu kan apakah sah pernyataan yang tidak melalui jalur hukum? Akhirnya karena tidak sah, kembali lagi tidak ada surat pengesahan bahwa saya lepas sebagai pemegang saham CV Lestiani dan saham saya hilang. Itu kan akhirnya tidak berhasil. Lalu mereka bikin siasat kotor keempat. Yang keempat itu apa yang dilakukan? Pertama, dari yang 1, 2, 3 yang sebelumnya, mereka ulang kembali. Sebetulnya itu kan sudah harusnya ada pengesahan bahwa dari pengadilan Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri bahwa saya sudah CV Lestiani menjadi PT. Tapi itu kan tidak ada. Karena tidak ada, mereka membuat berdasarkan apa? Kan kalau kita mengalihkan saham, kan harus ada hukumnya dan kemudian baru RUPS-nya. Tapi ini hukumnya diabaikan. Jadi mereka langsung ini CV Lestiani telah mundur, saya mundur sebagai pengurus, diganti mundur sebagai pemegang saham. Diulang, kemudian dibikin lagi alasan kedua. Bahwa sudah ada persetujuan, sudah ada pengesahan dari berita negara. Padahal itu pengesahan yang dipalsukan. Dan ketiga, ada pengesahan dari daftar pemegang saham untuk akhirnya dialihkan menjadi susunan pemegang saham. Itu ditulis dan terakhir mereka sahkan yang betul-betul dianggap sebagai pengesahan disahkan oleh beberapa pemegang saham. Mereka tulisnya 74%. 74,64% pemegang saham. Tapi kan sebetulnya harusnya apakah boleh 74%, seandainya 74%. Apakah boleh mengatakan ini saham milik mereka? Kan nggak bisa. Tapi sebetulnya bukan 74%, 28,64%. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat kejadian RUPS, CV Lestiani dan PT CV Lestiani sedang bersengketa di pengadilan negeri. Pada saat itu. Jadi artinya pada saat itu belum diputuskan siapa yang menjadi pemegang saham. Apakah CV Lestiani atau PT CV Lestiani. Maka itu tidak mempunyai hak suara. Karena tidak mempunyai hak suara, maka hak suaranya 28,64%. Tapi cukup dengan data-data
yang sebetulnya tidak disahkan oleh pengadilan oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kok akhirnya itu kan sudah tidak sah, itu sudah mutlak tidak sah mestinya. Tapi kok akhirnya dengan persetujuan dengan RUPS 28,6% kok bisa disahkan. Ini sudah tidak sah, kok disahkan hanya dengan suara. Kalau sudah begitu, setiap orang bisa mengambil alih saham siapapun dengan cara yang sama. Dan kita lihat kembali, apa yang mereka tidak akui. Kalau susunan pemegang saham, itu kan ada akte susunan pemegang saham sebelumnya. Itu ada, PT Bluebird Taksi punya, dan itu disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Dan pengesahan itu sudah menulis dengan jelas bahwa pemegang sahamnya adalah CV Lestiani. Kenapa hanya dengan tulisan pribadi dari beberapa pemegang saham bisa diganti? Akhirnya melalui cara akte RUPS ini disahkan oleh Kemkumham. Ini hilangnya saham saya. Seluruhnya hilang total. 15% saham yang ada di PT Bluebird Taksi hilang dan beralih. Kan terlalu banyak kesalahan-kesalahan hukum yang terjadi. Sekarang yang saya pertanyakan, hukum mana yang benar? Dari segi pengalihannya juga tidak ada pengesahan, dari segi suara juga tidak ada pengesahan. Jadi apa? Jadi dengan perkataan lain, jika orang meniru cara yang mereka lakukan, maka setiap orang yang memiliki saham bisa mengambil saham dari orang lain, cukup dengan memalsukan persentase yang ikut dan cukup dengan mengabaikan semua peraturan hukum. Jadi RUPS itu kan kembali lagi siasat pertama diambil, kedua, ketiga, tapi semuanya sebenarnya gugur. Tapi mereka ambil dan disahkan melalui hak suara yang hak suaranya palsu. Karena hak suara 74 mestinya 28. Bagaimana? Atau itu berhasil disahkan. Jadi di mana letak hukumnya, kebenaran hukumnya? Inilah berikutnya juga ada. Jadi tata cara menghilangkan saham warisan saya, saham dari pemegang saham yang lain, dari kelompok keluarga yang lain, itu ada. Dan terakhir bagaimana mereka menghabiskan dari PT Bluebird Tbk, itu lebih parah lagi. Itu nanti, karena ini kan kok semuanya saya kemukakan terlalu panjang. Jadi pemegang saham itu dari kelompok keluarga saya, yaitu Purnomo, Chandra, karena almarhum anak-anaknya termasuk di sini Nikita Willy. Nikita Willy itu suaminya pemegang saham, ya. Lalu ada pemegang saham dari keluarga lain pada saat itu, yang akhirnya setelah itu dihilangkan lagi. Jadi ada lagi cara penghilangan, karena ini adalah saham warisan. Jadi saya punya saham yang sifatnya saham pribadi, itu kan habis. Saya masih punya saham warisan, itu dihabiskan lagi. Pemegang saham lain juga punya saham warisan, dihabiskan lagi. Itu nanti saya jelaskan pada periode berikutnya. Sebetulnya menyingkirkan saya dari tahun 1994 dari PT Sigler itu, lalu yang lain juga satu persatu, kita lihat satu persatu dihilangkan. Dan akhirnya ini berhasil hilang dari saya, berikutnya berhasil hilang jauh dari saya dan pemegang saham lain, dan terakhir semuanya hilang lewat PT Bluebird Tbk. Itu berikutnya karena terlalu panjang. Jadi buktinya kan saya kemukakan bagaimana caranya. Dan semuanya dengan bukti. Ini juga saya tulis buktinya nomor berapa, semua ada dan semua bisa diminta.